Kaiju nomor 8 di chapter 5 sebelumnya, Kafka diserang oleh seekor kaiju nomor 23 dan dia terpental sangat keras hingga terluka tak berdaya. Para panitia yang memantau setiap peserta langsung bergerak dan akan mengaktifkan perisai pengaman untuk Kafka, yang artinya jika perisai itu aktif maka Kafka akan selamat, tapi dia juga akan terdiskualifikasi dan gagal masuk pasukan pertahanan. Di tengah keputusasaan, Gikoru pun entah datang dari mana langsung menolong Kafka dan memberondong kaiju yang akan menyerang Kafka dengan senapannya. Dengan begitu, Kafka pun selamat, tapi di lubuk hatinya Kafka merasa diremehkan oleh semua orang, terutama oleh Gikoru, dan Kafka menganggap itu adalah hutang yang harus dia bayar suatu hari nanti. Sedangkan panitia yang mengetahui ada yang tidak beres dengan tubuh Kafka memberitahukan agar Kafka berhenti dari arena dan menyerah, karena di monitor terpantau jika beberapa organ dalam Kafka terluka. Begitu juga dengan tulangnya yang patah. Tapi meskipun begitu, Kafka yang sudah bertekad dan mempertaruhkan nyawanya untuk masuk pasukan pertahanan malah ingin tetap melanjutkan. Ditambah Kapten Mina pun berada di menara kontrol dan memperhatikannya, dan dia tidak ingin terlihat lemah. Ichikawa yang melihat tekad Kafka langsung membantunya bangun, meskipun Kafka sudah memberitahukannya agar maju terus tanpa dirinya jika terjadi sesuatu. Tapi Ichikawa yang pernah diselamatkan oleh Kafka tempo hari justru malah semakin ingin membantunya, dan konyolnya Kafka memanfaatkan kebaikan Ichikawa ini dengan menyuruh Ichikawa untuk menggendong dirinya. Mereka pun maju ke depan untuk mengejar Gikoru yang sudah maju duluan dan membunuh kaiju di hadapannya. Dan bisa dibilang peserta lain tidak memiliki kesempatan untuk membunuh kaiju. Setelah mengalahkan kaiju bawaan seorang diri, kini Gikoru pun bersiap menyerang kaiju utama yang ukurannya sangat besar. Dengan kelincahan, Gikoru melemparkan granat bunyi dan melompat ke atas kaiju tersebut, dan dari atas dia memberondong senapan ke dalam mulut kaiju. Dengan begitu, kaiju utama pun mati. Dengan kematian kaiju utama dan kaiju bawaan, menandakan tes ujian pun sudah berakhir dan semua kaiju tersebut dibunuh oleh Gikoru seorang. Tentu saja para peserta lain agak gedek melihat itu semua, seolah mereka tidak memiliki peran dalam tes tersebut, termasuk Kafka dan Ichikawa yang berlari dari belakang sambil digendong. Sedangkan di menara kontrol pun para panitia memuji kemampuan Gikoru yang mampu membunuh semua kaiju seorang diri. Begitupun dengan Kapten Ashiro Mina dan wakilnya Hishino yang tertarik dengan Gikoru. Hishino pun memaklumi hal tersebut karena Gikoru adalah putri dari sekretaris Shinomiya. Entah siapa sosok Shinomiya yang dimaksud oleh Hishino tersebut. Sepertinya di chapter selanjutnya akan diketahui siapa itu Gikoru dan siapa ayahnya. Di tengah kemenangan dan napas lega yang dilakukan oleh Gikoru, tiba-tiba saja di belakangnya ada sesosok kaiju yang ukurannya seperti manusia. Kaiju tersebut tidak ada di dalam daftar, yang artinya entah datang dari mana dia karena semua kaiju memiliki kode nomornya dan semuanya sudah mati. Lalu kaiju misterius itu tiba-tiba menembakkan sesuatu dengan telunjuknya yang tepat di dadanya Gikoru. Dengan begitu Gikoru pun terhempas. Sayangnya nasib Gikoru belum diketahui apakah mati atau masih hidup. Namun yang pasti kelanjutan cerita tersebut akan kita ketahui di chapter 7 nanti. Itulah alur cerita Kaiju nomor 8 chapter ke-6. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan salam Yos.